Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kepada keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan juga mendapatkan curahan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada, pada kesempatan ini kajian kita adalah tentang puasa, terkait hukum puasa. Dalam hal ini kita akan ambil referensi, salah satunya adalah kitab Takrib Syarah Fathul Qoribul Mujib. Kitab Takrib karangan Al-Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, yang dimana beliau wafat tahun 918 Hijriah. Kitab Takrib ini merupakan syarah daripada matan kitab Fathul Qorib, karangan daripada Syekh Imam Abi Suja, yang dimana beliau wafat pada tahun 593 Hijriah. Dalam kitab Takrib disebutkan Kitabus Syiyam, bab tentang pembahasan mengenai puasa. Di antaranya wasyaro itu wujubis syiyam, syarat-syarat wajib puasa. Dikatakan oleh Imam Abi Suja bahwa syarat wajib puasa itu salah satu asya'a, ada tiga perkara. Al-Islamu, yang pertama Islam, wal bulugu, yang kedua balik, wal aqlu, yang ketiga memiliki akal yang sehat. Bahkan juga ditambahkan wal qudratu ala shaum, sekaligus mampu dan kuat untuk melaksanakan puasa. Artinya bagi orang yang di luar kategori tiga ini, maka bagi mereka tidak wajib untuk puasa. Yang pertama, syarat wajib puasa itu harus beragama Islam. Maka apabila Ramadan tiba ternyata orang tersebut agamanya bukan Islam, maka tidak wajib bagi dia untuk melaksanakan puasa. Kemudian yang kedua, wal bulugh. Syarat wajib puasa yang kedua adalah harus sudah balik, artinya sudah dewasa. Maka andai kata ada seseorang yang usianya masih kecil, masih 5, 6, 7 tahun, maka bagi mereka yang usianya belum balik, belum diwajibkan untuk berpuasa. Andai pun mereka tidak berpuasa, maka tidak berdosa. Yang kedua adalah balik. Kemudian yang ketiga, wal aqlu, memiliki akal yang sehat. Kalau seseorang akalnya tidak sehat pada saat datang bulan Ramadan, maka tidak diwajibkan bagi dirinya untuk melaksanakan puasa. Dan kalaupun dia tidak berpuasa, itu pun tidak berdosa. Akalnya tidak sehat. Apa contohnya orang yang akalnya tidak sehat? Seperti orang gila misalnya, maka tidak wajib bagi dirinya untuk berpuasa. Lalu juga kemudian ditambahkan sekaligus mampu untuk melaksanakan puasa atau kuat, memiliki fisik badan yang kuat untuk melaksanakan puasa. Andai kata badannya tidak kuat, fisiknya tidak sehat, artinya dia sakit yang cukup parah, maka diperbolehkan bagi dirinya untuk tidak berpuasa, walaupun nanti harus diganti pada hari-hari yang lain di luar Ramadan. Itulah 3 syarat wajib puasa.
diulangi bahwa syarat wajib puasa kata Imam Abi Suja itu ada 3. 1, agamanya harus Islam, yang kedua harus sudah balik, yang ketiga akalnya harus sehat. Kemudian berikutnya waparo itu saum. Adapun fardu-fardunya puasa, dengan kata lain dalam fikih itu disebutkan rukun puasa. Fardu-fardunya puasa arba'atu asya'a, ada 4 perkara fardunya puasa. Yang apabila 4 hal ini tidak dilaksanakan pada saat puasa, maka menjadi tidak sah puasanya, maka harus dilaksanakan. Fardunya puasa yang 4 itu, yang pertama an-niyatu adalah niat. Maka kalau kita puasa Ramadan diharuskan untuk melaksanakan niat. Dan ingat, niat itu adanya fil qalbi, dalam hati. Dalam hati kita berniat. Bagaimana niat puasa Ramadan? Sebagaimana kita maklum adalah dengan mengucapkan nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ada juga yang mengatakan nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya, boleh-boleh saja. Baik Ramadhana maupun Ramadhani itu bisa diperbolehkan. Artinya saya niat melaksanakan puasa Ramadan tahun ini, melaksanakan kewajiban fardu karena Allah Ta'ala. Itu niat puasa. Dan dalam hal ini, dalam fikih madhab Syafi'i itu dikatakan niat puasa Ramadan harus dilaksanakan setiap malam. Tidak boleh niat puasa Ramadan dilaksanakan untuk 1 bulan, diniatkan 1 hari kemudian untuk 1 bulan puasa, itu tidak bisa. Harus lailan, setiap malam kita berniat untuk puasa Ramadan. Kemudian yang kedua wal imsaku, menahan diri anil akli, daripada makan, wa syurbi dan minum, wal jima'i dan hubungan badan suami istri. Fardunya puasa yang kedua adalah menahan diri daripada makan dan minum. Selama kita melaksanakan puasa Ramadan, maka mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dan mulai dari waktu subuh sampai dengan waktu maghrib, maka kita tidak diperbolehkan untuk makan dan minum ya, selama kita berpuasa, harus dihindari. Kemudian juga tidak boleh melakukan hubungan badan suami istri di siang hari selama bulan Ramadan, selama kita masih puasa di bulan Ramadan di siang hari. Itu yang harus dilakukan pada saat melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian wata'ammudul qai'i, dan juga bersengaja untuk muntah. Itu diharuskan untuk dihindari ya. Tidak boleh kita muntah dengan sengaja, karena itu akan membatalkan puasa kita. Itu diantaranya. Dan juga dalam beberapa kitab lain lebih diringkas lagi bahwa rukun puasa itu dikatakan cuma 2. 1 niat, yang kedua meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, baik itu makan, minum, hubungan badan suami istri dan lain-lain ya. Singkat. Itu diantaranya beberapa hal terkait fardunya puasa. Kemudian walladzi yuftiru bihi shaim asyaratu asya'a. Berikutnya adalah hal yang bisa membatalkan puasa. Hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu cukup banyak, cuman di sini disebutkan 10. Yang pertama ma wasala amdan ilal jawfi. Segala sesuatu yang masuk ya, ke dalam perut kita, baik makanan maupun minuman, itu bisa membatalkan puasa ya. Kemudian wal qai'u amdan, kita muntah dengan sengaja, itu juga bisa membatalkan puasa. Wal wat'u amdan fil farji, melakukan hubungan badan suami istri, itu langsung otomatis batal puasanya. Bahkan
selain batal juga ada kifaratnya ya, khusus untuk yang melakukan hubungan badan suami istri di siang hari di bulan Ramadan itu ada kifarat selain dapat membatalkan puasa. Kemudian wal inzalu an mubasyaratin, mengeluarkan sperma ya, apakah karena bersentuhan kulit suami dan istri misalnya, akhirnya keluar sperma, itu bisa batal. Maka selama kita bulan Ramadan, selama kita berpuasa, hendaklah hindari yang disebut dengan hayalan segala macam. Nah, hawa nafsu, nafsu birahi itu harus dihindari karena dikhawatirkan nanti kemudian akan mengeluarkan sperma yang bisa membatalkan puasa. Wal haidi wan nifasi, kemudian juga puasa bisa batal dengan adanya haid. Yang bagi perempuan ini wan nifasi dan juga nifas, dengan karena haid dengan nifas maka otomatis puasa itu menjadi batal ya. Wal junun, kemudian gila ya, mendadak gila. Orang lagi puasa tiba-tiba pada siang hari dia gila maka batal puasanya. Waridati, kemudian murtad juga bisa membatalkan puasa. Itu diantara hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kemudian berikutnya terkait hal-hal yang dianjurkan, disunahkan selama kita berpuasa. Wa yustahabu, dan dianjurkan fisaumi dalam puasa salah satu asya, 3 hal. 3 hal dianjurkan selama kita melaksanakan puasa. Apa saja? Yang pertama, ta'jilul fitri, mensegerakan berbuka puasa. Andai kata waktu maghrib sudah tiba, maka bersegeralah kita untuk berbuka puasa. Istilahnya jangan di akhir-akhir. Jangan kita berpikir nanti saja bukanya, sholat saja dulu dan lain-lain. Jadi itu sama diakhirkan, harus disegerakan, dianjurkan. Kemudian wa ta'khirus sahur, yang kedua yang dianjurkan selama kita berpuasa itu adalah mengakhirkan sahur. Jadi sahurnya jangan terlalu awal, jam 12 malam sahur, nah itu terlalu awal. Sahur itu dianjurkan untuk diakhirkan kira-kira setengah jam ya, atau seperempat jam menjelang subuh. Nah itu dianjurkan. Kemudian yang ketiganya watarkul hujri minal kalam, adalah meninggalkan ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang tidak baik selama kita berpuasa. Hindari dari kita mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang kotor, khususnya selama kita berpuasa. Itu yang dianjurkan oleh Nabi. Jadi sekali lagi Nabi menganjurkan selama kita berpuasa hendaklah lakukan 3 hal. Yang pertama, bersegerakan berbuka puasa. Yang kedua, akhirkan makan sahurnya. Yang ketiga, hindari daripada mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, yang kasar, yang tidak baiknya, apalagi mengandung unsur ghibah atau fitnah dan lain-lain. Nah, barangkali kaum muslimin muslimat yang berbahagia, itu saja kajian kita pada saat ini. Sekali lagi ini terkait tentang puasa ya, hukum-hukum puasa. Dan puasa Ramadan itu sifatnya adalah fardhu ain, yang wajib bagi perorangan, tidak bisa diwakilkan. Barangkali itu saja dahulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan kembali dengan kajian yang lain. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.